Tanaman adenium membutuhkan proses recovery atau pemulihan pasca penggantian media tanam. Tanaman adenium membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan media tanam barunya. Dan tidak sedikit akar adenium yang terganggu, rusak, dan patah, baik sengaja maupun tidak sengaja pada saat penggantian media penanamannya. Batang bonggol adenium empuk setelah penanaman merupakan tanda tanaman adenium mengalami stres, dan akarnya belum bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Selain dikarenakan akarnya yang masih stres, batang bonggol adenium yang empuk bisa jadi indikasi dari beberapa penyebab, seperti dehidrasi, ada luka pada akar yang tertanam, dan yang paling berbahaya adalah adanya bagian akar yang mulai busuk karena langkah-langkah penanamannya yang kurang tepat. Halo teman hobis, saya Trisuma. Selamat datang di channel YouTube Trisuma Adenium. Terima kasih kepada semua teman hobis yang selalu mendukung channel YouTube Trisuma Adenium dengan selalu menonton video-video di channel ini. Bila adenium teman hobis sudah terlanjur batang bonggolnya lembek dan kisut pada masa pemulihan, cek dahulu kelembaban media tanamnya. Bila keadaan media tanamnya kering, dan memang belum disiram semenjak ditanam, siram sedikit-sedikit menggunakan sprayer pada bagian atas media tanamnya tiap pagi. Dan letakkan di tempat teduh, jangan dulu terkena sinar matahari secara langsung. Tapi jika media tanamnya sudah terlalu basah, karena terlalu kebanyakan penyiraman, dan keadaan batang bonggolnya empuk, korek dulu media tanam sekitar akar adenium. Lihat keadaan akar yang tertanam, waspada terhadap busuk akar yang mulai menjalar. Ini sering terjadi pada saat menanam, ada luka di akar yang belum benar-benar kering, atau ada akar yang patah saat penanaman, atau saat menata akar. Jika tidak ada pembusukan pada akar yang tertanam, bisa diteduhkan dahulu. Hentikan penyiraman sampai media tanam benar-benar kering. Jika akar adenium terlanjur menunjukkan tanda-tanda membusuk, maka segera cabut kembali dari potnya. Cuci bersih, lalu buang bagian akar yang busuk menggunakan pisau steril. Jangan ragu-ragu untuk memotong bagian akar yang busuk. Sedikit saja ada busuk yang masih tersisa, dapat membuat busuk meluas dan menjalar. Olesi luka akar dengan fungisida, dan biarkan lukanya mengering. Lamanya luka mengering, berbeda-beda menurut keadaan luka akar. Jika ternyata luka tidak mengering, malah basah, artinya masih ada sedikit busuk, yang masih tertinggal dan menjalar. Tegalah memotong kembali akar yang busuk, sampai tidak ada sedikit pun busuk akar yang tersisa, atau busuk yang kembali muncul. Setelah luka benar-benar kering, maka adenium siap untuk ditanam kembali.
Penggantian media tanam adenium perlu dilakukan di saat yang tepat untuk menghindari melambatnya pertumbuhan tanaman adenium. Penggantian media tanam adenium ada dua cara, yaitu dengan mengganti media tanamnya secara keseluruhan, atau hanya memindahkan ke pot media penanaman yang lebih besar, dan menambahkan lagi media tanam baru. Dari kedua cara penggantian media penanaman adenium, tanaman adenium membutuhkan proses recovery, atau pemulihan pasca penggantian media tanam. Tanaman adenium membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan media tanam barunya. Dan tidak sedikit akar adenium yang terganggu, rusak, dan patah, baik sengaja maupun tidak sengaja, pada saat penggantian media penanamannya. Yang sering terjadi saat proses pemulihan adenium pasca penanaman setelah penggantian media tanam. Tanaman adenium mengalami dehidrasi yang berlebihan. Dehidrasi menyebabkan batang bonggol adenium menjadi empuk. Karena air yang terkandung di dalam batang bonggol adenium mengalami penguapan, dan tidak sanggup mempertahankan kandungan air yang ada di dalam batang bonggol adenium. Ini terjadi bisa dari penguapan daun yang tidak dipangkas saat adenium dicabut dari media tanamnya, dan bisa juga terjadi setelah adenium ditanam di media tanam yang kering. Kita sering lupa untuk menjaga kelembaban media tanamnya, dan membiarkan adenium tidak disiram selama berhari-hari, yang mengakibatkan media tanam menjadi sangat kering. Tapi yang paling berbahaya, dehidrasi yang dikarenakan tanaman adenium yang belum sepenuhnya sehat. Sudah langsung ditempatkan di tempat yang panas, dan terkena cahaya matahari langsung yang ekstrim. Memang tidak salah, perlakuan mengurangi pemberian air pada adenium yang baru ditanam. Sebagai pencegahan, untuk mengurangi terjadinya pembusukan pada akar adenium yang baru ditanam. Tapi kebutuhan airnya juga perlu diperhatikan. Karena hampir semua penghobi adenium, pada saat setelah mencabut adenium dari media tanamnya, sebelum ditanam kembali, pasti dikering-anginkan terlebih dahulu. Dibiarkan tanpa ditanam dalam beberapa hari, agar luka di akar adenium kering, untuk mencegah pembusukan akar saat ditanam. Jangan lupa, selalu pangkas semua daunnya, setiap mengganti media tanam adenium. Untuk mengurangi penguapan dari daun-daun yang ada. Mencegah agar batang bonggol tidak kisut dan empuk. Dan menghambat sementara laju pertumbuhan adenium. Setelah adenium ditanam di media tanam yang kering, simpan di tempat teduh, yang terhindar dari paparan matahari dan hujan secara langsung, selama proses pemulihan. Keesokan harinya siram sedikit-sedikit. Menggunakan sprayer, bagian atas media tanamnya tiap pagi, sampai keluar daun baru. Untuk menjaga kelembaban media tanam, jangan sampai kekeringan, yang menyebabkan adenium dehidrasi.
Biasanya, dengan cara menyiram sedikit-sedikit dengan sprayer, tiap pagi seperti ini. 1 atau 2 minggu kemudian, adenium yang baru diganti media tanamnya, akan mulai pulih, dan mulai menumbuhkan daun barunya. Tumbuhnya daun baru, merupakan tanda akar adenium mulai bekerja. Dan mulai menyerap nutrisi yang ada di dalam media tanam. Setelah tumbuh daun baru, tanaman adenium sudah bisa diletakkan kembali di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung. Terima kasih sudah mengunjungi channel Trisuma Adenium. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi, serta penyemangat untuk terus menjalani hobi menanam adenium. Tekan tombol jempol ke atas apabila suka. Dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa dukung channel Trisuma Adenium, dengan tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol lonceng notifikasi. Agar teman-teman hobis, tidak ketinggalan video baru di channel ini.